Bagi Jepang, kaisar itu lebih dari sekadar penguasa. Dia adalah simbol, penghubung ke masa lalu dewa-dewa kita. Pangeran Hirohito lahir di dunia tradisi kuno ini pada tanggal 29 April tahun 1901. Namanya Hirohito berarti kemurahan hati yang melimpah. Itu adalah nama yang membawa harapan besar bagi masa depan bangsa kita. Sejak masa kecilnya, dia disiapkan untuk takdir yang tidak seperti yang lain. Dia tidak dibesarkan seperti anak-anak lain. Hidupnya direncanakan dengan cermat. Setiap pelajaran dan setiap interaksi dirancang untuk membentuknya menjadi kaisar Jepang yang ke-124. Itu adalah beban berat bagi seorang anak laki-laki. Pendidikannya adalah campuran lama dan baru. Lama, klasik Jepang kuno, cara nenek moyang, ritual, dan sastra klasik. Baru, sains geografi bahasa asing. Dia berlatih kaligrafi, puisi. Tapi Jepang sedang berubah. Dunia sedang berubah. Pendidikan ganda ini menciptakan sosok yang kompleks. Pada hari Natal tahun 1926, Kaisar Taisho meninggal dunia. Pangeran Hirohito naik ke takhta krisan. Era baru dinyatakan seperti tradisi kita. Dia memilih nama Showa, yang berarti perdamaian yang tercerahkan. Itu adalah nama yang indah, penuh harapan. Tapi takdir memiliki jalan yang berbeda. Cita-cita perdamaian itu segera diuji oleh kekacauan dan konflik. Jepang sedang berjuang. Ekonomi lemah setelah gempa bumi besar Kanto, terpukul keras oleh depresi besar. Dalam iklim ini, kekuatan baru mulai bangkit. Militer tumbuh lebih kuat dan lebih agresif. Mereka punya visi sendiri untuk takdir Jepang. Perlu memperluas kerajaan, mengamankan sumber daya, menegaskan dominasi di Asia. Militerisme menciptakan perpecahan dalam pemerintahan, sebuah perjuangan untuk jiwa bangsa. Peran kaisar rumit, namun pemimpin militer sering bertindak atas namanya. Ini menempatkan Hirohito dalam posisi sangat sulit. Badai yang telah berkumpul selama 1 dekade akhirnya pecah. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang melancarkan serangan mendadak ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Tindakan ini membawa Amerika ke Perang Dunia Kedua. Bagi Jepang, perang bukan lagi hanya konflik Eropa. Itu sekarang adalah Perang Pasifik. Pemerintah memberitahu rakyat bahwa ini adalah perang suci, perang untuk membebaskan Asia dari pemerintahan kolonial Barat. Mereka mengatakan, itu diperjuangkan untuk kemuliaan kaisar. Jutaan tentara Jepang pergi berperang dengan namanya di bibir mereka, berteriak "Banzai!" saat mereka menyerbu ke dalam tembakan musuh. Selama perang, Kaisar Hirohito adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata Kekaisaran Jepang. Dia mengenakan seragam militer. Dia terlihat meninjau pasukannya. Dia menghadiri pertemuan dengan para jenderal dan menterinya di mana keputusan strategis utama dibuat. Poster propaganda menunjukkan gambarnya di mana-mana. Dia dipersembahkan kepada rakyat sebagai dewa prajurit, memimpin bangsanya menuju kemenangan ilahi. Tahun-tahun awal perang membawa kemenangan yang menakjubkan bagi Jepang. Kerajaannya membentang di seluruh Asia Tenggara Samudra Pasifik. Tapi gelombang mulai berbalik. Pertempuran Midway pada tahun 1942 adalah kerugian yang menghancurkan bagi Angkatan Laut Jepang. Pasukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat memulai proses panjang dan berdarah untuk mendorong pasukan Jepang kembali pulau demi pulau. Pada tahun 1945, Jepang berada di ambang kehancuran. Namun, para pemimpin militer menolak untuk menyerah. Pada bulan Agustus tahun 1945, dunia berubah selamanya. Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom, Hiroshima, Nagasaki. Kehancuran itu melampaui apapun yang pernah dilihat manusia sebelumnya. Ratusan ribu orang tewas dalam sekejap. Menghadapi senjata baru dan mengerikan ini, dan dengan Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang, situasinya menjadi tanpa harapan. Pemerintah militer masih terpecah. Beberapa ingin bertarung sampai orang terakhir. Yang lain tahu sudah waktunya mengakhiri penderitaan. Nasib jutaan orang bergantung pada pilihan satu orang. Kaisar Hirohito membuat keputusannya. Dalam pertemuan dramatis dengan dewannya, dia campur tangan langsung. Dia mengatakan perang harus berakhir. Dia tidak tahan melihat rakyatnya menderita. Dia meminta bangsa menanggung yang tak tertahankan dan menerima persyaratan sekutu. Ini adalah tindakan luar biasa. Seorang kaisar, biasa dianggap dewa yang jauh, kini berbicara tegas. 16 Agustus 1945, rakyat mendengar suara kaisar mereka. Rekaman reskrip kekaisaran tentang penghentian perang disiarkan melalui radio ke seluruh negeri. Bahasanya formal, banyak yang sulit paham, tapi pesannya jelas. Perang sudah berakhir.
Setelah menyerah, Jepang diduduki oleh pasukan sekutu, terutama Amerika yang dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur. Masa depan kaisar adalah pertanyaan terbesar. Banyak pemimpin sekutu ingin mengadili Hirohito sebagai penjahat perang. Namun MacArthur membuat perhitungan yang berbeda. Dia percaya bahwa mempertahankan kaisar akan membuat pendudukan lebih lancar. Jadi, keputusan dibuat untuk mempertahankan Hirohito di takhta, tetapi untuk mengubah arti takhta itu. Perubahan paling dramatis datang dengan Ningen Sengen, Deklarasi Kemanusiaan. Pada hari tahun baru tahun 1946, Kaisar Hirohito mengeluarkan pernyataan yang secara resmi menolak status ilahinya. Dia menyatakan bahwa gagasan kaisar sebagai dewa yang hidup adalah konsepsi yang salah. Dia menyatakan bahwa hubungannya dengan rakyat didasarkan pada kepercayaan dan kasih sayang timbal balik, bukan pada legenda mitos apapun. Ini adalah revolusi. Pria yang telah disembah sebagai dewa selama beberapa dekade sekarang secara resmi hanyalah seorang pria. Di bawah pendudukan Amerika, Jepang diberi konstitusi baru. Itu mengubah negara menjadi demokrasi. Kaisar dilucuti dari semua kekuatan politik. Dia bukan lagi kepala negara. Sebaliknya, dia menjadi simbol negara dan persatuan rakyat. Jepang juga menolak perang selamanya dalam konstitusi barunya. Militer yang pernah mendominasi bangsa dibongkar sepenuhnya. Negara itu mengalihkan fokusnya dari penaklukan militer dan menuju rekonstruksi ekonomi. Era Showa, yang pernah didefinisikan oleh perang, kini memasuki fase baru perdamaian dan pembangunan kembali.